Kalau orang yang bicara baru investasi mulai gitu ya, maka dia ngelihat kripto ya memang menjadi sesuatu yang belum bisa dipahami dengan baik lah saya yakin ya. Mm-mm. Jadi mereka mungkin tidak bisa membedakan Bitcoin itu apa, Ethereum apa. Dan percayalah saya dengan era kemarin kenaikan kripto itu banyak sekali orang yang membuka akun kripto padahal dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia beli. Dia tidak Oh, bisa bedakan satu dengan yang lainnya. Trust me, saya tahu. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. sehat Mas Rian? Sehat, Alhamdulillah. Makanya bisa Oke. siaran dong. Oke, ini outfit of the day-nya apa nih? Hari ini pakainya nggak tahu ya logo ini. Ini namanya Oh, Kamen Kamen Rider. Rider. Kamen Rider. Tapi Kamen Oke. Rider Black ya, bukan Kamen Rider Black RX beda. Oh, bedanya apa tuh? Kalau yang Kamen Rider Black adalah seri yang belalang tempurnya yang pertama kali itu loh, yang Kotaro Minami yang pertama kali jadi Kamen Rider. Kalau Nah yang itu. RX? Yang RX itu setelah dia kalah sama yang lawannya, dia kan jadi Ah, transformasi itu. Jadi dia bisa ah. transformasi ke dua lagi. Dia ada yang robo, ada yang water tuh saya tiba-tiba lupa namanya. Oke, oke. Jadi hubungannya dengan SEC dan kripto apa nih? Nggak ada, memang kita emang suka gitu orang. Gimana Mas? Apakah murni totalitas gara-gara SEC? Pasar kripto tercekik Mas Ryan? Ah, ya ya ini lama-lama smart market insight akan diubah jadi smart crypto insight nih kalau saya bilang ya. Kita sering sekali bicara Boleh. crypto di sini. Kalau mau cari sponsor mah nggak masalah di program. Ya, halo mungkin siapa Mas CZ Iya. atau jangan FTX kali ya karena lagi masalah di pengadilan. Oke, Curhat. em, mungkin buat Anda yang smart listeners yang tidak begitu mengetahui mengenai perkembangan dunia kripto, jadi Bitcoin yang mungkin saat ini masih menjadi sesuatu yang saya yakin masih banyak yang menganggap bahwa ini adalah bukan sebuah aset, itu bukan sebagai suatu kewajiban ataupun tugas saya untuk menjawab apakah itu adalah aset dan tidak. Tapi sebenarnya Bitcoin itu sudah ada Bitcoin yang legal ditransaksikan di bursa saham Amerika. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai bagaimana sebuah barang itu masuk ke dalam sebuah transaksi bursa, kalau di Indonesia nih yang akan dikejar itu adalah transaksi karbon. Nah, itu dikabarkan akan masuk ke Bursa Efek Indonesia, itu Oke. sudah akan bergabung 11 PLTU. Nah, Oh, ya. itu dari mana yang bisa mengatur? Tentunya ya komisi daripada bursa tersebut. Nah, kalau di Indonesia itu kan diawasi diawasi dan melakukan perizinan terkait dengan bagaimana cara listing itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bursanya itu kan disebut sebagai bagian SRO ya. SRO itu bukan hanya Bursa Efek Indonesia, tapi ada Kustodian Sentral Efek (KESE) Ya. dan juga ada clearing penjamin jadi KEPE. Jadi ada Oke. SRO itu ada KEPE, ada KESE, ada bursa, lalu juga ada SIPF kalau di Indonesia yang menjamin mengenai adanya penjaminan bila ada terjadi suatu hal yang dirugikan, tapi bukan artinya kerugian akibat penurunan harga saham. Itu di Indonesia. Nah, untuk bisa masuk ke bursa Amerika, maka perlu masuk dan mendapatkan approval perizinan dari SEC. SEC itu kalau dalam bahasa Indonesianya seperti Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat lah. Nah, jadi baru bisa diperdagangkan di Wall Street di sana gitu. Nah, em, ETF yang diperdagangkan, jadi Bitcoin itu yang diperdagangkan lah ETF. ETF itu adalah Exchange Traded Fund, di mana si Bitcoin ini dijadikan sebagai sebuah underlying yang mewakili kenaikan atau penurunan dari si eh, aset efek ini gitu. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin orang lebih familiar dengan reksadana. Jadi Ya. ada reksadana, ada reksadana indeks, ada ETF. Nah, kalau reksadana itu kan dikelola sebagaimana mestinya untuk
ditukar dengan berbagai macam aset yang misalnya saham gitu ya. Ada berapa? Oh, ada 20, ada 30 saham. Sedangkan kalau ETF dan reksadana indeks itu benar-benar pack kepada indeksnya. Nah, di Amerika, maka ETF Bitcoin, maka dia akan mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Nah, salah satu yang hari ini sedang ramai adalah ETF berbasis Bitcoin dan Ethereum itu ditolak oleh SEC sehingga menekan kembali harga kripto di dunia seperti itu. Oke, berarti di 24 jam terakhir ini, khususnya di hari Selasa ini, dari pagi itu Ethereum udah 0,61% ya depresiasinya, Mas Ren ya? Sebenarnya kan karena kemarin itu nggak buka ya, tapi kan Ah, sebenarnya pengumuman ini masih berlanjut lah dari minggu kemarin juga dan sudah hmm, sesuai dengan dugaan juga memang em, oke. maju mundurnya terkait dengan ETF lain di luar Bitcoin dan ETF yang Bitcoinnya menggunakan underlying, oh ini jadi teknis sekali ya, itu Ya, yang ya. masih ditentang oleh SEC gitu. Jadi yang Oh, selama ini terjadi ETF-nya itu di crossing dengan transaksi futures kontraknya Bitcoin derivatif gitu loh. Jadi bukan dengan underlying Bitcoin yang disimpan oleh si aset si manajer investasi. Ini menjadi sesuatu yang panjang dan kadang-kadang orang bilang, ah, saya mah nggak peduli lah. Yang penting kan Bitcoinnya bukan. Ini ada satu hal penting di sini yang namanya adalah pengakuan. Jadi bila ditolak oleh SEC, berarti boleh dibilang secara tidak langsung akan ditolak di Amerika ya. gitu loh. Jadi mau bicaranya ke arah sana gitu. Tapi ketika Bitcoin ini bisa masuk ke dalam transaksi pasar modal, maka menjadi salah satu pemikiran baru bahwa jangan-jangan di dunia pasar modalnya akan friendly terhadap Bitcoin yang mungkin juga akan sampai ke Indonesia. Jadi kalau kalau ternyata ini akan berlanjut terus nih di Wall Street, akhirnya ETF-nya bisa ada ETF Ethereum, ETF Binance, ETF semua gitu ada. Nanti lama-kelamaan kan bursa-bursa lain akan melihat, ih kayak transaksi kamu jadi tambah besar ya. Hmm. Wah, saya kayaknya juga perlu nih. Nanti Indonesia mungkin akan menjadi follower untuk ada. Nah, dengan secara tidak langsung, itu ya akan membuat Bitcoin dan cryptocurrency jadi diakui kan jadi kayak gitu tuh. Kira-kira begitu. Baik, baik. Kita break sebentar ya, Mas ya. Ini Ya, teknis banget memang pembahasannya kali ini, tapi nanti kita akan ya, coba buat ya, lebih ya. simpel pemahamannya. Termasuk tentang rencana acara di tanggal 9 September 9 2023. September. Berarti hari Sabtu ya. Sabtu, kita bahas kripto juga salah satunya. Oke, ntar aja, jangan di-trigger dulu, nanti masih panjang. Iya. Nah, daripada ntar lupa atau nyolong-nyolong masuk secara halus, saya langsung invite aja nih Mas Ryan. Mas, tanggal 9 itu ada apa ya? Yes, tanggal 9 September 2023 jam 3 sore saya mau mengundang Anda smart listeners dan siapapun yang mau belajar bersama sudah 3 tahun lebih tidak membuat event offline maka di Central Park Jakarta Barat di Gramedia Central Park kita jam 3 akan buat semacam mini seminar dengan temanya kita coba untuk membandingkan plus minus dari investasi saham reksadana yang kita juga lama tidak mention di sini. Apakah reksadana tidak menjadi suatu hal yang menjadi pilihan lagi pada saat ini dan juga cryptocurrency? Mari kita bahas sama-sama plus minusnya apa, lalu bagaimana secara track recordnya dan apakah kita dalam kondisi yang tidak stabil di dalam perekonomian secara Indonesia bagian dari dunia mau tidak mau. Kalau di dunia lagi kurang oke, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bahas di acara 9 September. Silakan Anda daftar di Instagram Ryan Filbert yang centang biru, DM aja. Dan kemarin sebenarnya sudah tutup pendaftarannya, tapi Mhm. karena ada 6 orang yang tidak berhasil divalidasi ulang untuk konfirmasi ulang, maka masih ada 6 kesempatan untuk Anda bisa daftar kembali. Oke, berarti tersisa 6 seat ya yang bisa Yes, diperebutkan ya untuk bisa mendaftar dan hadir di ya, hari Sabtu, sorry, tanggal 9 September ya, 2023 jam 3 sore udah mulai ya Mas ya? jam 3 sore, siap kita mulai. Oke, apa perlu persiapan khusus untuk bisa hadir ke sana selain registrasi? Harus bawa apa? Registrasi saja. Nanti di sana siapkan pertanyaan dan mari kita akan bahas bersama. Ya, nanti kita akan coba buat studi kasus, beberapa data coba kita buka. Oke, baiklah. Jadi silakan tersisa 6 seat yang bisa Anda dapatkan. Silakan Anda bisa DM sekarang juga di Instagram Renville Bercandang Biru untuk bisa mengikuti rangkaian acara dari mulai jam 3 sampai dengan selesai di Central Park, Jakarta pastinya. Ya. Oke, Mas. Kita balik lagi ke bahasan apakah total gara-gara SEC yang namanya pasar kripto ini kembali tercekik. Karena pelemahan kripto itu kan memang jujurnya nggak lepas ya dari peran SEC yang menunda
keputusan penting ETF yang diharapkan pada hari Jumat. Sehingga ini mengurangi harapan para pedagang akan pemulihan jangka panjang. Ini punya maksud tertentukah dari statement ini, Mas Ryan? Ya, sebenarnya kalau dari saya sih itu satu berita yang mungkin memang mencari clickbait bahwa Jumat kemarin memang tadinya harusnya diputuskan oleh sisi bagaimana ETF dari bukan ETF Bitcoin tapi lebih kepada ETF Ethereum di sini. Nah, ini menjadi memang suatu hal yang dinantikan oleh banyak pihak. Kenapa? Ya. Karena memang dalam pengadilan sebelumnya dan juga beberapa kali tes mengenai sekuritisasi, Bitcoin tidak dinyatakan sebagai bagian dari sekuritisasi. Sehingga boleh dibilang. Tapi kripto yang lain tidak gitu. Jadi case by case nih kriptonya. Nah, Ethereum ini sekarang ditantang untuk bisa menjadi underlying pada sebuah ETF Ethereum. Jadi begini ya, kalau misalnya smart listeners masih bingung ya. Kalau fund manager, manajer investasi, itu sebenarnya dia mau ngelola itu kan harus minta izin ke pasar modal. Jadi dia kalau mau kelola surat utang, mau kelola saham, lalu dia buat sebuah produk. Nah, produk itu bisa jadi produk reksadana. Kalau di bahasa Inggris kan namanya mutual fund. Nah, dia kelola tuh gimana caranya dia bisa racik, pilih dari 100 saham, dia pilih jadi 20, jadi 30, jadi 40 sesuai dengan ketentuan. Ya itulah namanya adalah mutual fund equity atau reksadana saham. Nah, sekarang sudah trennya adalah namanya reksadana indeks ataupun juga dengan sudut pandang produk. Jadi misalnya kalau reksadana indeks, si fund manager tuh do nothing. Dia cuma ngikutin aja kinerja indeksnya. Ya, Jadi ya. indeksnya nanti diganti, sahamnya dia masukin, saham yang baru gitu. Nah, kalau dia sifatnya adalah kepada gold, kepada Bitcoin, maka secara tidak langsung sebenarnya akan ditempel langsung dengan gold dan Bitcoinnya. Jadi kalau gold naik ya ETF ini akan naik, kalau Bitcoin turun dia akan turun gitu. Dia akan sama gitu. Ya, berarti underlying-nya adalah apa? Underlying-nya gold, underlying-nya silver, underlying-nya Bitcoin itu sendiri. Nah, kemarin sudah ada ETF berbasis Bitcoin yang menjadi salah satu euforia bagi banyak pihak yang mendukung kripto bahwa oh, bursa Amerika mulai oke nih terkait dengan kripto gitu karena Bitcoin sudah masuk. Sekarang dicoba-coba nih. Gimana sekarang ETF berbasis Ethereum? Ethereum itu adalah koin terbesar kedua setelah Bitcoin. Ya, jadi jaraknya jauh sekali. Nanti kita buka ya market cap-nya berapa. Tapi yang jelas Bitcoin itu nggak kekejar lah. Masih jauh kalau untuk ngejar sekarang gitu. Nah, Ethereum ini diajukan untuk menjadi ETF Ethereum pendamping dari ETF Bitcoin. Nah, harusnya Jumat kemarin itu SEC menjawab. Ditunda Senin libur, hari ini jadi nafsu pasar terasa turun. Meskipun memang sebenarnya kripto dalam 1 bulan terakhir sebenarnya secara pergerakan nggak kemana-mana. Ada di bagian bottom bawah gitu. Oke, baik. Saya penasaran mau ke pertanyaan dulu yang ini sudah ada Ibu Lisda nih, Ibu Lisda. Malam Mas Ryan, kenapa Ethereum yang digonjang-ganjingkan? Kenapa bukan Bitcoin gitu? Oh, bagus pertanyaannya karena Bitcoin sudah diizinkan sebagai ETF, tapi bukan berdasarkan aset Bitcoinnya, tapi transaksi future-nya. Nah, ini jadi bingung selanjutnya. Jadi kan kalau tadi itu kan dibelikan saham. Ya. Kalau tadi kan orang mau beli yang namanya reksadana saham dibelikan sahamnya. Nah, ini untuk ETF Bitcoin bukan dibelikan ETF-nya, bukan dibelikan Bitcoin-nya sama si manajer investasi, tapi dibelikan kontrak future Bitcoin. Okay. Jadi dia underlying-nya bukannya Bitcoin secara fisiknya nih. Aduh, saya juga susah ya ngomong Bitcoin fisiknya mana. Ya, ini memang apa ya? Agak kelas berat nih. Ini double layer nih. Jadi Anda mesti memahami esensi dasar daripada kripto, Anda mesti memahami esensi dasar dari capital market karena ini barang jadi satu nih blending gitu. Nah, Bitcoin sudah boleh. Tapi sekarang tuh para fund manager mau masukin Ethereum juga karena Ethereum itu market cap-nya itu adalah yang kedua. Per saat ini saya ngomong market cap Ethereum di dunia itu lah 196 miliar US dollar. Sedangkan Bitcoin itu 500 miliar 500 miliar hampir 501 miliar. Jauh ya? 2 kali lipatnya kan. Nah, jadi yang Ethereum sekarang yang lagi mau diajukan. Nanti kalau misalnya Ethereum-nya berhasil, maka yang PR selanjutnya mungkin agak jauh ya kayak BNB punyanya Binance itu baru 33 miliar. Jauh banget. 33 miliar ke 200 miliar ke 501. Jauh-jauh banget kan tuh jaraknya kan.
Gitu. Jadi kenapa Baik. Ethereum ya karena Ethereum yang belum dapat approval, Bu. Oke. Dan di mana sidang tersebut kira-kira diharapkan apa dari pengamatan analis? Sebenarnya bukannya sidang ya, tapi artinya kalau sidang kan ya lagi berantem tuh sama Ripple. Ah, 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 Beda lagi, Ripple itu adalah sebuah company yang mengelola XRP. XRP itu adalah sebuah koin, di mana koinnya pada saat ini adalah koin dengan market cap kelima di dunia. Nah, ah. itu sebagian sudah dimenangkan dari Ripple, makanya Ripple lompat langsung. Oke. Tapi Oh, sebagian masih mau akan dilanjutkan banding gitu. Jadi ya. kemenangan sebagian lah dari Ripple. Nah, SEC belum terima, dia akan melakukan banding seperti itu. Oke. Nah, yang masalah ini kayak tahap approval, boleh nggak sih saya menawarkan ETF Ethereum gitu. Jadi dari si fund manajernya kira-kira begitu. Oke, apakah ini membuat sebuah apa ya dugaan sementara atau reka-reka atau mungkin perakiraan lah ya dari para analis yang mungkin mereka juga pro ke Bitcoin atau ke Ethereum, Mas Ryan? Nah, ini saya mau coba betulin cara pemikiran kita semua ya. Sebenarnya Mhm, saya nggak tahu, tapi saya mau mengambil kata kuncinya adalah capital market. Capital market itu ya kapitalis, betul nggak sih? betul, Artinya betul. kalau di situ ada kapitalisme yang bergulir, Berkuasa. dan bergerak dan uang yang besar di mana aliran yang kita ketahui adalah money is fungible, mengalir ke tempat yang menyenangkan, dan ternyata terbukti ada market cap sebesar 501 miliar pada Bitcoin. Artinya di sini fungible dong. Ya, ya. Nah, makanya ini kenapa tidak disekuritisasi dan bisa masuk ke dalam transaksi Wall Street sekalian? Kan pengen dapat, pasti gini dong, yang namanya fund manager, yang namanya sekuritas gitu, sebenarnya kan mereka kepingin ada produk baru yang membuat mereka jadi rame secara transaksi, betul nggak? Dan mereka melirik bahwa, waduh, gara-gara diharamkan oleh SEC, saya jadi cuma bisa hanya menelan air ludah dari melihat transaksi 501 miliar di Bitcoin ya. Kan gitu dong. Kalau Ya. kita sudut pandang pebisnis kan kita bicara mengenai aspek capital market dan kapitalisasi. Ya kita lihat, waduh, capitalnya gede loh. Kenapa saya nggak ikut-ikutan ya di situ? Padahal kan sesimpel kamu melegalisir, saya boleh melakukan transaksi. Ini menghasilkan uang kok, make money kok, kan gitu ya. Ya, jadi ya sebenarnya poinnya ya sebenarnya pengen mengambil kue atas transaksi yang terjadi di dunia kripto, dan volume transaksinya Bitcoin per 24 jam aja itu adalah 10 miliar US dollar loh. Baru Ya. Bitcoin. Ditambah Ethereum 4,4 miliar US dollar transaksi 24 jam ya. Ditambah USDT 18 miliar US dollar. Ditambah BNB 329 juta US dollar. 329 juta US dollar. Jangan lupa loh. Ke rupiah masih kali 15.000. Jangan Ya, main-main. ya, ya. Ya Ya. nggak ngiler gitu kan. Dan saya dapat snapshot baru bahwa untuk di Indonesia aja orang yang membuka akun kripto itu sudah di atas 15 juta. Dan investor pasar modal yang membuka akun saham itu 4,5 juta di Indonesia. Oke. Apakah tidak menjadi suatu hal yang diinginkan untuk bisa membuat jumlah investor pasar modal juga bisa ngambil kesempatan ini? Karena apa? Karena kalau ditransaksikan dengan basisnya ETF, maka secara tidak langsung akan jadi jauh lebih aman buat yang gagap teknologi untuk kemungkinan kehilangan asetnya. Orang kalau lupa private key di dunia kripto, walletnya lupa, hilang, uang nggak bisa balik, nggak ada yang bisa recovery. Ya. Tapi kalau kita lupa password kita dalam transaksi saham di Masih sekuritas, bisa recovery. kita bisa telepon sekuritasnya untuk reset password. Dan kita punya ETF adanya di KSE loh, jangan salah. Ya. Artinya akan ada single ID yang masuk ke tempat kita. Artinya kita bisa merasakan kenaikan Bitcoin. Ini bukan saya mendukung Bitcoin ya, tapi kita pikirkan dulu sudut pandang orang yang mendukung hal ini. Gitu. Kenapa? Ya dia bilang saya tuh lebih percaya loh dengan adanya regulator loh. Saya lebih percaya mau Bitcoin naik dan turun, oke, saya tahu itu resiko pasar. Tapi dengan diawasi oleh regulator dan tidak memungkinkan saya kehilangan private key saya dan ada di custodian, saya lebih safe di situ. Sudut pandangnya begitu. Baik. Beda nih, ini beda nuansa cara berpikirnya gitu.
Betul, betul. Karena kita harus melihat juga dari sisi gejolak pasar nanti di sesi ketiga ya Mas ya. Ya, ya. Bagaimana sebetulnya peran dari SEC ini, apakah betul-betul akan setuju dengan beberapa ETF termasuk sehubungannya dengan gejolak pasar nanti di sesi berikutnya. Bersama dengan Mas Ryan Filbert, aka Kamen Rider hari ini. Ini bukan yang RX ya, tuh senyum dia kalau dibahas setelah bajunya. Atau, rencananya tanggal 9 pakai baju apa dress code-nya? 9 belum tahu. Nanti saya cari stok batik saya yang belum pernah saya pakai deh. Kayaknya udah semua deh. Jangan gitu. Belum lihat kan kalau kita pakai yang model Sri Kandi. Ada ya? Ada, tapi Ya. pakainya pakai pakai sarung. Ya udah Mas Ryan, hari ini lagi-lagi gara-gara SEC pasar kripto tercekik. Tapi mungkin kalau boleh kita bahas lebih dalam lagi ya, kan kita tidak menyudutkan dalam hal ini ya. Nah, kita melihat juga gejolak pasar yang terus berlanjut. Apakah probabilitas SEC ini pada akhirnya akan setuju beberapa ETF akan dilakukan sebagai sebuah bentuk keputusan atau bagaimana Mas Ryan? Ini versi Ryan ya. Ya, ya. Oke, baik. Enaknya kalau ngomong kripto tuh tidak ada yang akan tersinggung. Karena sifatnya ada. Netralitas ya. Jadi begini ya, kalau saya bilang, ini kita coba hitung-hitungan ya. Eh, Total koin ada banyak sekali ya. Lalu juga market cap-nya besar. Volume transaksinya bagus banget per 24 jam. Ini terjadi terus-menerus dan dalam keadaan market yang turun loh. Mm-mm. Mm-mm. 10 miliar US dollar dalam transaksi 24 jam volume Bitcoin. Itu adalah dalam keadaan market yang sedang nggak bagus. Bisa Mm. dibayangkan nggak kemarin sempat seperti apa? Seperti tahun 2020 ke 2021 lah misalnya. Mm. Dari next bull run lah, bahasa-bahasa anak-anak kripto itu next bull run gitu. Lah ya apa nanti nggak jadi satu hal yang menyesal gitu kan bagi si market, capital market yang kapitalis ini kalau tidak bisa mengambil kue keberhasilan transaksi di sini untuk dirasakan di dunia capital market gitu. Jadi menurut saya ini cuma masalah waktu dan nanti pasti akan ada exclude dan include. Misal ya, ya Mm. meskipun ya misal ya kalau misalnya kan kita tahu yang menjadi ciri-ciri kemenangan SEC kata-kata SEC akhirnya melegalkan Bitcoin adalah karena tidak termasuk sekuritisasi. Ya Mm. sebenarnya gampang saja, cari aja semua yang sifatnya mining, maka dijadikan ETF lebih dulu. Oh, oke. Cuma masalahnya nilai transaksinya tidak sebesar daripada Ethereum. Mhm. Misal, kita kan tahu ya kayak Doge gitu ya. Lalu Mhm. Ya, ya. misalnya Shiba Inu, itu kan sudah pasti proof of work tuh. Mhm. Itu Mhm. sudah itu aja yang di ETF-kan dulu gitu. Tapi kan ya masa iya nomor duanya kagak di ETF-in ya itulah Ethereum gitu. Jadi ini cuma masalah masalah waktu dan nanti masalah bagaimana regulasi ini bisa agile. Menurut saya pasti akan ada ETF yang lain di luar Bitcoin di waktu selanjutnya. Kita nggak tahu kapan. Oke, ini perakiraannya Ryan Filbert ya. Tapi mungkin Menurut kita saya. tahu perakiraannya dari para analis lain yang ada dan memberikan komentar atas hal ini. Baik, Mas, saya sedikit mohon izin untuk sampaikan secara teknis, Mas. Kan sudah hampir lebih dari 3 minggu ya kita bahas tentang acara yang akan Mas saya selenggarakan di tanggal 9. Tapi boleh nggak dibocorin ketika Smart Research hadir di sana, walaupun tadi persiapannya ya cukup pendaftar aja. Kalau ingin cari buku, ada beberapa seri bagus yang bisa dimiliki dengan harga spesial pastinya. Dan duduk di sana ketemu dengan Mas Ryan dan bisa Ya. interaksi. So, apa yang akan didapatkan sebagai sebuah insight atau oleh-oleh ketika nanti acara sudah berakhir, tapi ada implementasi rangkaian yang bisa dilakukan sama Smart Business untuk bisa memaksimalkan pemahaman mereka tentang investasi, Mas. Ya, saya yakin banget bagi yang baru mulai, maka makin banyak juga yang berbicara mengenai investasi. Lalu juga pasti akan menjadi kebingungan. Ya, jadi ketika kita harus memilih, maka sebenarnya investasi saham itu adalah investasi yang paling uh, 101 lah, boleh dibilang Ya. menurut saya. Nah, nanti saya akan kembali untuk mention bagaimana cara memilih saham, bagaimana kita menyikapi bahwa market di Indonesia pada saat ini bursanya sedang mendewasakan para pelaku pasarnya. Contohnya hari ini dengan adanya kembali auto reject atas dan bawah menjadi simetris yang selama ini kan dibikin reject atas lebih lebar, reject bawah dijagain ya. Lalu dilepasnya ketentuan untuk RP50 sekarang bisa turun sampai dengan RP1. Lalu adanya notasi khusus, papan pemantauan khusus ya. Lalu bagaimana kita secara objektif melihat analisa saham yang ada, apakah masih masih powerful
yang namanya sebuah investasi saham dengan menggunakan fundamental, dan Hmm. apakah technical analysis itu juga berjalan dengan baik, dan bagaimana cara melakukan secara sederhana, apakah analisa teknikal itu bisa digunakan pada reksadana kah mungkin, atau ternyata reksadana itu punya cara khusus untuk kita mau melakukan investasi di sana. Reksadana juga ada banyak, bagaimana cara kita memilihnya, ada 4, belum lagi kita berbicara mengenai ETF, kita juga belum lagi bicara mengenai reksadana indeks, belum lagi kita berbicara mengenai dire. Lalu kita bisa melipir sedikit, ada namanya kontrak investasi kolektif, KIK, KIK EBA. Lalu hati-hati juga dengan yang namanya MTN yang terbukti dari tahun 2019 sampai 2023 banyak sekali yang terindikasi bodong. Hmm. Itu kadang-kadang jadi masalah. MTN itu apa gitu kan? Dan nanti kita akan berbicara juga mengenai cryptocurrency. Bagaimana kita melihat tren daripada 2008, 17, 18 dan apakah masih ada kemungkinan yang namanya kripto ini akan kembali mengalami kenaikan dan alasan-alasan apa yang mendukung di dalamnya. Itu yang kita akan bahas. Tuh kan panjang ya saya cerita dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini kan jadi gambaran ya buat Anda sebenarnya yang datang ke sana. Ya, Udah. kita coba bahas bagian-bagian tersebut ya. Lalu ya pada akhirnya nanti pasti dari pertanyaan, saya ingin lebih banyak mendengar pertanyaan sebenarnya. Kayak saya Dari yang nanya mulu gitu ya, nggak bosen ya. iya, masa Oke. saya nanya saya jawab sendiri. Saya nanya jawab sendiri. Lama-lama Nggak apa-apa, jago. saya off cam aja kalau gitu. Baik, Mas. Kita ke WhatsApp ya. Ya, Sebentar, ini sudah ada tadi, kalau nggak salah mana sih, Pak Sugondo. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Saya mau tanya, dari pembahasan yang sudah disampaikan pada sesi pertama sampai dengan saat ini, apa dampak yang bisa dirasakan oleh para investor di Indonesia? Akankah mereka bergidik dan juga, akankah mereka bergidik dan juga memikirkan dua kali tentang cryptocurrency dan juga apa? Ini terputus WhatsApp-nya. ya. Dampaknya mungkin yang perlu kita sikapi, Mas Ryan. Silakan. Kalau orang yang bicara baru investasi mulai gitu ya, maka dia ngelihat kripto ya memang menjadi sesuatu yang belum bisa dipahami dengan baik lah saya yakin ya. Hmm. Jadi mereka mungkin tidak bisa membedakan Bitcoin itu apa, Ethereum apa. Dan percayalah saya dengan era kemarin kenaikan kripto itu banyak sekali orang yang membuka akun kripto padahal dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia beli. Dia tidak Oh. bisa bedakan satu dengan yang lainnya. Trust me, saya tahu. Tidak bisa membedakan blockchain itu apa. Dia tidak bisa bedakan bahwa kemarin ada NFT, orang yang foto tiap hari jadi harganya gila-gilaan, apakah itu juga adalah cryptocurrency. Lalu Hmm. kalau itu apa bedanya dengan crypto aset lah? Kalau gitu cryptocurrency berarti bisa dibuat beli cilok di abang-abang gitu kan? Atau Hmm. bisa buat beli apa di Bali gitu kan? Nah Hmm. itu hal kayak gitu tuh masih jauh. Nah jadi berita-berita yang ada kita angkat pada saat ini adalah sebenarnya bagi orang-orang yang ingin level up ya artinya ya. Dia mau jauh lebih serius atau memang jauh mau menantang dan menentang gitu ya. Hmm. Artinya udahlah saya rasa bahwa ini stay away, bahwa ini adalah sesuatu yang isinya angin doang, Hmm. sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidak ada underlyingnya, semua yang dilakukan itu adalah ya lot of bullshit, ya udah saya akan tinggalkan, maka saya akan stay pada investasi-investasi yang sangat jelas, properti, saya akan beli waralaba, saya akan meng-IPO-kan perusahaan saya sendiri, saya akan membuat sebuah startup tech yang memang berlisensi ya. Itu adalah suatu kiblat yang mau kita arahkan mau yang mana terserah. Oke, oke. Jadi sebenarnya penentunya tuh kita sendiri ya Mas Ryan ya. Walaupun kadang-kadang kalau untuk memulai hal ini dengan mendengarkan banyak sekali ya berita yang bersimpang siur di luar sana agak cukup menakutkan Mas Ryan. So untuk bisa membuat diri kita capable dan juga paham tentang sejatinya investasi itu bagaimana Mas Ryan? Ya, saya tuh selalu paling suka sebenarnya melihat investasi itu dalam keadaan sulit. Dalam keadaan yang buruk paling enak. Kenapa? Itu adalah ujian paling berat dalam semua hal. Jadi Oh. ketika harganya jatuh, ya, Mm-mm. ketika begitu banyak masalah gitu, kita lihat gitu, marketnya tahan nggak? Jadi mana tahan atau tahan mana gitu ya. Jadi tinggal dilihat di situ. Nah, nanti ketika marketnya masih bertahan, lalu ternyata pelakunya masih banyak. Oh, berarti ini ada sesuatu yang dimanfaatkan gitu. Nah, Mhm. dimanfaatkannya adalah pada hal yang buruk atau pada hal yang baik. Ya Oke. contoh pada saat ini, Bursa Efek Indonesia, kita sama-sama tahu iklim investasi walaupun Indonesia sahamnya mengalami kenaikan, Amerika juga mengalami kenaikan, salah satunya diakibatkan karena apa? Karena tingkat inflasi Amerika itu turun terus-menerus kecuali kecuali bulan kemarin. Itu kan turun akan mendongkrak harga saham. Tapi sebelum daripada itu kan ada penurunan kan. Dan Mhm. sebelum daripada itu juga kita melihat bahwa saham kita lumayan terkontraksi juga gitu.
Marketnya masih ada loh. Iya. Pada saat ini auto reject dibuat atas dan bawah sama, masih ada loh. Transaksinya masih ada loh. Dibuat seperti ketika pendewasaan itu transaksi masih tumbuh, transaksi masih ada, ya berarti marketnya sustain. Aha. Ya berarti menjanjikan. Menurut saya gampang-gampangan aja. Tapi Contoh-contoh. sifatnya bukan perakiraan kan atau tebak-tebakan? Enggak. Ini sebenarnya psikologi sekali. Coba Hmm. sekarang gini. Itu kan kemarin robot tuh, robot-robot nggak jelas tuh, Ya. yang bisa memberikan profit yang konsisten. Sempat booming ya. Habis hilang semua, bener nggak? Hmm. Nggak sustain, berarti nggak ada itu barang. Ah, Gampang ya? hanya begitu ya. Iya, gampang aja gitu. Jadi kalau kena badai, mati semua. Oh ya, memang udah ini nggak ada marketnya. Berarti ini nggak ada. Ini nggak pernah ada gitu. Gampang aja. Baik. Nah, sebentar, masih ada satu sesi, nanti kita bahas Ya, lagi. ya. Kita masih kembali ke tema utama kita gara-gara SEC, pasar kripto tercekik. Nah, bagaimana kan nanti harapan atau perakiraan untuk bisa memuluskan semuanya agar semua dilakukan baik-baik saja? Kita coba minta analisanya dari Mas Kamen Rider, aka Mas Ryan Filmer. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti di hari Sabtu tanggal 9 September, jangan lupa ya. Siap. Semoga ini masih ada seat untuk Anda duduk, ketemu langsung dengan Mas Ryan Filbert, bisa langsung banyak tanya-tanya, interaksi seputar dunia investasi, termasuk memiliki buku beliau, karena saya yakin ada harga khusus yang bisa Anda dapatkan ketika Anda sudah hadir di sana, di Gramedia Central Park Jakarta ya Mas ya? Siap. Jam 3 sore Ya. sampai dengan selesai. Nah, ini sesi interaksi yang sangat diharapkan untuk Anda bisa bertukar pikiran atau sharing lah dengan Mas Her langsung mengenai bentuk-bentuk investasi dan juga segala hal yang berhubungan investasi. Sekali lagi untuk registrasinya tersisa 6 seat, saya belum tahu update-nya bagaimana, tapi Anda coba DM aja langsung Instagram Ryan Filbert yang centang biru, nanti Anda akan diminta untuk memenuhi semua keperluan dari apa namanya deal-dealan biar bisa masuk menuju ke Siap. event tersebut. Tidak ada pembayaran, Mas? Mungkin konfirmasi Nggak ada, dulu. nggak ada. Nggak Hmm. ada. Ini hanya untuk 50 orang saja. Karena memang kan di Central Park Gramedia itu downsize ya. Jadi memang saya paling nyaman untuk bikin acara sih di sana dulu. Nah, lalu Oke, sudah 3 tahun ya, saya kayaknya kembali kangen juga nih. Udah lama nggak bikin offline, makanya kita bikin offline lagi. oke, saya tunggu WA-nya ya, Mas ya. Siap. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Oh, Mas, sebelum kita bahas ke pertanyaan berikutnya, saya mau coba bukan perakiraan sih ya, tapi kemungkinan besar akankah eh, SEC ini akan dipaksa untuk menyetujui aplikasi dana diperdagangkan di bursa atau di ETF, Mas? Dengan Aplikasi, berlarut-larutnya masalah ini, aplikasi akan dipaksa, disetujui gitu. iya, dipaksa untuk setuju gitu loh tentang hal-hal Oke. yang kita Eh, khawatirkan ini. Sebenarnya nggak ada yang bisa memaksa ya, tapi pada akhirnya nanti mereka juga akan berpikir gitu, bagaimana agar melihat, kalau saya dalam sudut pandang saya ya, terlepas itu Oke. masalah sekuritisasi dan tidak, lalu bagaimana itu kan kita sudah pernah bahas ya. Ini cuma melihat bahwa transaksinya Bitcoin ya, transaksinya kripto Ethereum saja di sini volumenya lah 11 miliar. Ini sekarang sudah 11 miliar US dollar per barusan. Lalu ada 4 miliar 500 US dollar volume Ethereum dalam satu hari terakhir gitu ya. Oke. Nah, ini kan adalah uang besar yang tidak bisa difasilitasi oleh bursa saham kan. Oke. Lah, ini dia akan lihat gitu, bagaimana ini tidak terbendung, lalu juga memang ini menjadi suatu community-nya sendiri, bisa difasilitasi masuk ke dalam Wall Street. Pertanyaannya akan ke sana. Dan nanti para pemegang kepentingan dan pelaku pasar di sana juga akan mempertanyakan hal yang sama. Kamu tidak bisa membuat inovasi, kamu melakukan melarang, toh akhirnya investor akan memilih sendiri market itu, marketnya tetap ada, mau Mhm. bumi gonjang-ganjing transaksinya tetap ada, mau di sono bilang nggak ada underlying-nya, nggak ada apa. Terus gimana kita nggak ada inovasi nih? Kita mau dagang saham doang. Di sono makin berkembang. Misal loh ya. Kita imajinasi dulu sebagai salah satu pemegang lisensi sekuritas di Amerika yang tiap kali mau nawarin orang buka akun, sorry ya, saya saat ini sudah trading kripto. Misal gitu. Dia nanya 1.000 orang begitu, dia frustasi juga. Dia curhat dong sama SEC-nya. Bos, bagaimana bos? Semangat sekarang semua pada trading kripto. Terus kita mau bilang, terus SEC-nya mau bilang begini, gak apa-apa, ntar lagi juga pada bangkrut tuh penipuan semua. Begitu terus. Itu kan udah lewat bertahun-tahun. Iya. Coba kita bayangkan, kita imajinasi ini gayanya ngomong kita ini kapitalis dulu deh.
Nggak, jangan ngomong Indonesia, makanya enak nih ngomong ini, gue enak, selon banget gue kalau ngomong ini. Aman ya. Aman gitu. Nah. Tapi kita mikir kayak gitu di sana. Dia bilang, iya juga ya bos ya. Udah ditungguin tuh. Sumpahin udah 5-6 tahun kagak hilang-hilang juga dari peredaran gitu kan. Crash test sudah lewat. Proof of work, proof of mining, proof semua udah gue sangkal. Tapi jalan juga, orang masih transaksi. Gimana nih pajaknya nggak ketep? Kan misalnya begitu ya. Lah ya jadi kan pusing. Akhirnya dipanggil dari sini. Lo gimana? The Fed bilang, ini coba ini loh. Kalau ini nggak beres tuh kan kita repot kayak gini. Coba lah gimana caranya dijembatatin misal gitu kan. Ini cuma it matters of time menurut saya loh. Ya. Jadi Menurut kalau kita merujuk ke judul, apakah ini sebenarnya hanya sekedar perakiraan atau memang akan terjadi? saya bilang perkira buka ini akan terjadi, cuma tinggal masalah waktu. Dan yang kedua, jangan-jangan juga ini memanfaatkan setiap kali ada berita buruk, orang-orang SEC bilang Menunggangi berarti ya. tiap kali bikin berita buruk turun nih. Kalau gitu lumayan nih, kita kan dari kemarin belum beli banyak nih. Iya. Jadi Kita riding juga juga nggak ya, tahu loh. ujung-ujungnya ya. Kita juga nggak tahu gitu. Tapi Ya. itu bukan artinya saya mengajak Anda smart listener membeli kripto ya, tapi ini marketnya turun. Transaksi satu hari terakhir 11 miliar US dollar. Volume yang Ethereum 4,5 miliar US dollar. Transaksi USDT 18,1 miliar US dollar. BNB 330 juta US dollar. Bayangkan nih, baru satu doang koin loh. Yang barang kita nggak lihat, bayangkan. Gitu loh. Coba nanti buka aja nih, kita bandingkan sama perdagangan Bursa Efek Indonesia tadi siang. Boleh kita lihat ya. Coba kita lihat nih, berapa sih marketnya gitu. Ini bukannya bilang ini kecilin gini, tapi kita bicara mengenai gaya kapitalis dulu deh. Tiba-tiba gitu caranya. Coba kita buka dulu nih pasar, ringkasan pasar pada perdagangan hari ini. Hari ini berapa? Mau di-share screen, Mas? Oh nggak apa. Ini saya bacain aja. Ini gampang kok. Rekapitulasi pasarnya untuk pada hari ini total nilai rupiah 8 triliun. Wow. Satu hari. Berarti kalau 8 triliun itu kan tinggal dibagi ya. 8 triliun ya dibagi 15.000 dong. Oke. Ya, kita 533 juta US dollar aja. Baru setara transaksi Binance satu hari. BNB satu hari. BNB loh yang peringkat 4. Peringkat 4, betul. Jadi kita punya transaksi itu baru setara yang peringkat 4. Bahkan sama yang kalau mau setara ya, transaksi kita itu setara dengan Matic plus Litecoin di jumlah. Dua koin ngelawan satu bursa loh. Cuma kita hitung-hitungan angka aja dalam hidup kita ini. Hitung aja volume transaksinya berapa. Volume transaksi Bursa Efek Indonesia pada hari ini kita semua se-Indonesia udah transaksi setengah bongkok. Diatur oleh semua tempat. Itu kalah sama volume transaksi Polygon sama Litecoin di jumlah. Orang lain nggak adil. Transaksi itu kan 24 jam. Bagi 3 dong transaksinya. Boleh kalau gitu. Litecoin tambah Matic tambah Solana. Sih, ya kan? Artinya iya, jadi gimana gitu. Kita lihat dari angkanya dulu deh. Nggak usah ngomong yang lainnya dulu gitu. Baik. Sikapnya bagaimana? Ya, ini tinggal 3 menit tersisa, Mas. Kita review sedikit dari pembahasan kita dan mungkin bisa diambil konklusinya, termasuk undang untuk hadir di tanggal 9 nanti. Silakan. Ya, semoga kita bisa ketemu tanggal 9 September 2023 Smart Listener. Mohon maaf ini tidak ada event online-nya, karena kalau online-nya setiap hari Senin, setiap hari Selasa aja kita ketemu di Smart FM. Sekali-sekali kita bikin offline. Semoga bisa dibikin secara teratur. Saya tidak pernah mengajak seseorang, saya sudah berhenti entah beberapa tahun terakhir tidak pernah mengajak orang berinvestasi. Tapi mengajak orang berpikir mengenai investasi. Coba deh, pasti Mas Daryl ini kan saksi hidup nih yang ngelihat saya dari pertama kali datang ke Smart FM gitu ya. Dulu semangat gitu ya. Tapi saya kira bukan itu cara mainnya. Tapi saya mau coba lihat bahwa ternyata perkembangan investasi itu bergerak. Dan kita nggak bisa melulu dengan cara yang sama melihat itu. Karena misalnya gini, kalau orang ada bilang, wah kalau yang paling bagus tuh investasi emas. Lah iya, karena kita ngelewatin krisis tahun 98. Atau kita melewati satu fase yang terjadi inflasi yang begitu tinggi. Tapi lain daripada itu tidak menarik juga.
Gitu. Jadi kita harus bisa melihat bahwa pada satu titik kita bisa geser ke sini investasi kita. Pada satu titik kita geser ke sini. Coba berpikir seperti orang kaya tuh. Lihat deh orang-orang yang konglomerasi keuangan, emang bisnisnya cuma satu. Hmm. Geser lagi ke bisnis ini. Dia geser ke bisnis itu. Loh kenapa kalau yakin sekali sama satu bisnis dan satu sektor, kenapa mesti geser-geser? Gak usah bikin konglomerasi. Just single one bisnis ada? Coba sebut siapa ada? Nggak ada. Semuanya punya punya gurita bisnis masing-masing ya. Betul. Kenapa? Karena mereka juga sadar bahwa akan ada yang namanya sektoral yang bergeser, tren yang bergeser, teknologi yang bergeser. Semua itu ya akan datang saling melengkapi. Oke, paling nggak minimal punya buku lah ya untuk dijual ya. Nah sih ya, tenang aja. Ntar royalti, kebetulan baru dibayar royalti di tanggal 1 kemarin. Oke, baik. So, konklusi apa yang mungkin bisa disampaikan Mas Ryan? Ya, baik smart listeners ya, memang pada saat ini market tidak dalam kondisi yang gampang-gampang amat ya, tapi eh, saya selalu melihat bahwa dalam keadaan market yang tidak gampang ini, maka ini adalah waktu yang tepat untuk belajar. Ya, Hmm. cryptocurrency dengan semua polemik yang ada, lalu juga dengan berbagai macam band yang ada, tidak bisa kita nafikan bahwa pada saat kita ngobrol ini saja market cap daripada Bitcoin adalah 502 miliar US dollar. 502 miliar US dollar. Nah, itu baru satu. Dan ada koinnya ada banyak sekali. Nah, Hmm. ini menjadi sesuatu pertanda bahwa market yang sedang di stress test saja masih begini. Berarti apa yang ada di pikiran mereka? Tapi bukan artinya membeli kriptonya, karena yang berharga daripada kripto ini semua sebenarnya adalah konsep blockchain itu sendiri. Blockchain itu part of teknologi. Sejauh mana kita memahami sebuah teknologi itu menjadi tantangan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan hari ini edukasinya. Ya, Semoga ya paling tidak insight atau knowledge-nya itu didapatkan sama listeners ya. yang bergabung malam hari ini. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube, tapi jangan lupa Anda untuk bisa datang dan saksikan langsung, interaksi langsung dengan Mas Ryan tanggal 9 September 2023 jam 3 sore sampai dengan selesai. Anda bisa registrasi. Ada 6 seat yang masih tersisa. Semoga kebagian semuanya untuk hadir di sana dan berharap ada kebijakan lain untuk nambah seat lagi, 5 lah paling tidak lah, untuk Ya, bisa nanti tinggal kita lihat. Siap. silakan registrasi di Instagram centang birunya Ryan Filbert untuk registrasi dan memenuhi semua aspek yang diinginkan untuk hadir dalam rangkaian seminar tersebut di Gramedia Central Park Jakarta. Mas Ryan, thank you waktunya. Sukses buat acaranya. Kita ketemu lagi pekan depan ya Mas ya, dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Selamat malam. Sampai jumpa.